Oke, kembali bersama Dani Medio di Pertanian dan Teknologi Podcast. Kali ini saya Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen bekerja sama untuk selalu menyebarkan informasi hasil teknologi Badan Litbang Pertanian, khususnya yang dihasilkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen. Saya sekarang bersama Dr. Misgiarta. Sobat Tani, kalau saya ketik di Google Dr. Misgiarta saja, yang keluar apa? Singkong. Wah, apa itu singkong dan bagaimana singkong itu bisa naik derajatnya? Kita tanyakan kepada ahlinya, peneliti tentang singkong ini, yaitu Dr. Misgiarta. Yuk kita ketemu dengan beliau. Assalamualaikum Pak Dr. Misgi. Saya manggilnya Pak Misgi ya. Pak Misgi. Oke, nah ini Pak, tadi saya udah ke Sobat Tani. Banyak Sobat Tani yang bertanya sama saya, Pak Dani, tolong dong angkat itu singkong yang ada di Indonesia ini. Singkong ini katanya populasinya atau produksinya udah mulai menurun. Kemudian bagaimana mengangkat tanaman singkong itu menjadi, ya kan singkong itu kadang-kadang Pak Misgi, orang itu makanan kok singkong sih, padahal ada nilai yang mungkin bisa kita lihat dan bisa mengangkat singkong itu. Pak Misgi sebagai peneliti khususnya di bidang pangan lokal ini, yaitu singkong itu bisa dijadikan apa sih Pak Misgi untuk mengangkat derajatnya supaya jadi makanan yang hebat atau mungkin jadi bahan makanan yang bermutu? Baik Pak Dani, saya akan jawab secara berurutan satu persatu. Pertama, mengomentari bahwa memang produksi singkong kita di Indonesia ini mengalami penurunan lah dari tahun 2014 hingga tahun 2018 ya. Dari tahun 2014 itu mencapai 23 juta ton lebih. 23 juta ton ya, luar biasa sebenarnya. Tapi ini mengalami penurunan. Bahkan pada akhir tahun 2018 itu mencapai 16 juta ton lebih sedikit lah. Turunnya banyak juga ya Pak. Jadi ini cukup memprihatinkan juga dari sisi produktivitasnya dan produksinya ya. Cukup tinggi pengurangan produksi tingkat nasional ini, kurang lebih 15% lah minusnya ya. Minusnya. Nah ini mesti perlu perhatian lah dalam arti untuk mengangkat singkong ini, karena kalau kita lihat sebetulnya singkong ini merupakan komoditi yang sangat strategis. Satu, karena ini tanaman tersebar lah seluruh Indonesia. Betul. Yang kedua, memang sebetulnya dari sisi teknologi budidaya ini ya, ini kawan-kawan petani masyarakat luas Indonesia itu udah banyak relatif mengenal lah. Jadi bagaimana bercocok tanam tentang singkong ya. Satu. Yang kedua, kemudian yang ketiga tentang pemanfaatan singkong sendiri. Pemanfaatannya. Sudah relatif dikenal lah. Dalam arti yang paling sederhana, singkong misalnya singkong manis, dia atau kawan-kawan petani atau masyarakat Indonesia pada umumnya ini mudah sekali memasaknya, misalnya dikukus, digoreng. Nah ini kan bisa langsung dinikmati atau dikonsumsi. Mengapa turun? Nah ini kata kuncinya. Pertanyaan mengapa turun? Ya ini kan kita harus lihat dalam kondisi di masyarakat ini, memang pemanfaatan singkong ini dapat dikatakan masih sangat terbatas. Nah, terbatasnya yaitu diolah dengan cara langsung ini tadi, sehingga dapat dikatakan nilai tambahnya agak kurang. Karena kalau kita ingin sampaikan sebenarnya teknologinya sederhana. Kalau kita sampaikan tahapan secara langsung adalah bahwa singkong segar itu harus kita kupas. Singkong segar dikupas terlebih dahulu. Kupasnya kupas bersih. Kupasnya kupas bersih ya. Ya, kulit ari dan kulit tebal harus dikupas bersih. Kupas bersih. Kemudian setelah dikupas bersih baru dicuci singkong itu. Nah, supaya lendirnya itu hilang. Oh, itu cucinya dengan air khusus atau air bersih saja. Air bersih saja. Standar untuk air minum, PAM lah gitu ya. Nah, itu kalau lendir itu sebetulnya di situ banyak sekali mengandung HCN. Asam biru. Nah, kalau dibiarkan singkong tanpa dicuci, itu warnanya akan biru karena oksidasi HCN dengan oksigen. Nah, kalau kita cuci otomatis mengurangi kemungkinan terjadi singkong itu menjadi warna biru. Jadi menghambat perubahan itu ya, perubahan warna itu. Menghilangkan karena hasilnya dihilangkan di dalam lendir.
Nah, kemudian sesudah Cuci. cuci, baru kita iris tipis-tipis. Singkongnya itu. Ya, diiris iris tipis. Boleh dengan model sawut atau chip, kayak orang membuat keripik. Oke, Nah. sawut atau Chip. Sawut tuh diparut ya? Parut memanjang Oke, boleh. memanjang, Nah, oke. tapi ukurannya harus diperhatikan ketebalannya. Ya. Karena akan perlu ketebalan supaya difermentasi itu optimal, itu ketebalan 2 sampai 4 mili aja. 2 sampai 4 mili ya? Nah, Tipis banget ya Pak ya? tipis, lumayan. Harus tipis ya? Karena nanti menghendaki proses fermentasi itu cepat. Oke. Jadi 12 jam selesai. Oke, Sobat Tani, ketebalan tipis itu berpengaruh dalam fermentasi nanti Pak ya? Kecepatan fermentasi. Kecepatan atau lama fermentasi. waktu fermentasi. Sehingga harus betul-betul 2 sampai 4 mili ya? 4 mili, Oke. betul. Oke. Nah, ini kadang-kadang kawan-kawan yang produsen mokaf itu kurang perhatikan. Kadang membuat rajangannya itu 1 cm tebelnya. Tebal-tebal Tapi ya? proses fermentasinya sama lamanya. Lah itu menjadi kurang optimal lah kualitasnya nanti. Lah itu yang harus Setelah diiris, kemudian? iris tipis, kemudian baru direndam atau difermentasi dalam satu bak perendaman. Oke. Ya. Direndam ya Pak? Ya, direndam. Dengan air lagi yang Dengan bersih? air bersih. Ya, di situ dikasih starter yang kita sebut sebagai starter tadi. Bimo CF atau CF. Bimoka. Ya, Bimo CF. Oh. Nah, itu ukurannya atau dosisnya itu Pak Dani sekitar 1 kilo itu untuk 1.000 liter. 1 kilo singkong 1 yang sudah kilo diiris? starter. 1 kilo starter. Untuk 1.000 liter air. 1 kilo starter untuk 1.000 liter air. Ya, itu. Nah, kira-kira di dalam bak itu separuhnya aja yang diisi air. Separuhnya ya? Ya, misalnya kalau bak itu kapasitasnya tadi 2 kubik atau 2.000 liter. Nah, ini diisi 1 kubik atau 1.000 liter saja. Nanti sisanya digunakan untuk chip singkong. Untuk yang sudah diparut tadi, yang sudah disawut, yang sudah tipis-tipis tadi. Dimasukkan ke situ. Jadi setengahnya ya? Setengahnya. Harus. Wah, ini mesti diperhatikan juga nih Pak. Kayaknya ini penting. Setelah itu Pak? Setelah itu kita rendam selama minimal 12 jam. 12 jam ya? 12 jam. Jadi semalaman lah ya? Semalaman. Karena mengapa semalam? Itu dulu kan riwayat penelitian ini kita mengambil dari kebiasaan kawan-kawan petani kita ya. Oke. Yaitu kenapa 12 jam? Karena itu waktu istirahat kawan-kawan petani. Malamnya ya. Jadi sudah diproses, kemudian masuk dalam bak, malamnya dia istirahat. Ya, istirahat itu kira-kira 12 jam lah gitu ya. Tentu sesudah 12 jam kalau prosesnya mulai jam 5 sore, jam 5 besok harus buru-buru, enggak seperti itu. Ada toleransi. Ada toleransi. Sampai 5 jam katakanlah gitu. Jadi setelah 12 jam bisa 5 jam ke depan bisa di... Bisa. Bisa. Jadi mundur seperti itu bisa sedikit. Nah, kalau kita ingin mengetahui setelah 12 jam ini bagus atau tidak nih? Nah, itu gimana gitu. Pak? Jadi kalau kawan-kawan petani atau produsen mokaf, dia akan melihat bahwa proses fermentasi itu berhasil atau hasilnya baik. Pertama bisa dilihat satu dari sisi aroma dari air fermentasi. Aroma hasil fermentasi itu. Air aroma fermentasi itu. Oh, dia bau asam. Artinya proses fermentasi itu terjadi di dalam bak itu. Berarti prosesnya jadi kalau bau asam gitu ya. Bau asam. Nah, kemudian kalau dari fisik dari apa itu chipnya, chip singkong yang kita fermentasi, yang dimasukkan ke dalam air bak tadi. Nah, itu lebih apa ya? Tidak terlalu kaku. Dia lebih lentur. Oh, jadi nggak kaku ya selama perendaman? Kalau masih segar kan agak kaku tuh, sama patah dan sebagainya. Itu selesai Pak? Ya, jadi proses fermentasi tahapan perendamannya dapat dikatakan selesai. Nah, selanjutnya itu kita perlu tiriskan. Ditiriskan. Airnya dibuang. Nah, kalau di bak itu biasanya kan ada sumbatnya. Sumbatnya kita copot. Dia terbuang. Airnya tiris lah gitu ya. Tiris. Berarti harus diperhatikan ya, baknya itu harus ada pembuangan airnya Pak ya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau nggak ada bingung buangnya. Jadi harus ada pembuangannya. Nah, setelah dibuang dia tiris. Kontrol kualitas perlu kita lakukan dengan cara melakukan pembilasan air. Bilas air. Ya, bilas air.
Jadi dengan cara dibilas air bersih, 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali. 2 kali. Ya, 2 kali. 2 kali ya. Nah, mengapa perlu dibilas? Karena di dalam proses fermentasi itu HCN itu larut ke dalam air dan sebagainya. Kemudian kotoran lain mungkin debu dan sebagainya juga nempel kan, akan lebih putih. Akan lebih putih. HCN-nya akan betul-betul tuntas. HCN-nya tuntas. Ya kan. Kemudian misalnya ada sesuatu yang lain, misalnya ada zat pengotor yang ala kontrol itu sebagai kontrol kualitas. Jangan sampai terkontaminasi dengan kontaminasi lagi. Ya. Habis dicuci dibilas itu baru kita proses tepung, Pak. Atau diangin-angin dulu. Gini. Jadi sesudah kita bilas kita alat pembantu pengepresan, dipres supaya airnya lebih tiris. Lebih nggak ada ya. Karena dengan pengepresan yang baik itu akan menghilangkan lagi air kurang lebih 20%. Kalau biasanya chip singkong itu kadar airnya sekitar 60-an, nanti sudah dipres itu tinggal 40-an%. Nah, nanti proses pengeringan akan lebih cepat. Nah, misalnya gini, kita mensyaratkan bahwa kalau misalnya chip ini kita keringkan dengan sinar matahari ya, paling gampang, paling mudah, murah ya. Itu kalau kadar airnya itu 40%, itu maksimal 2 hari akan kering. Dikatakan kering kalau chip ini kadar airnya maksimal 12%. Ya, maksimal dia akan kering 2 hari. Nah, kalau misalnya dengan oven, teknologi dengan oven pengeringannya, kita sampaikan informasi bahwa suhu yang digunakan untuk pengeringan di oven ini maksimal 60 ya? Ya, supaya nggak terjadi gosong. Satu orang bilang melihat secara langsung, atau pragelatinisasi. Gelatinisasi. Sebab kalau nanti lebih tinggi dari 60 derajat Celcius, dia akan matang lebih awal lah. Iya. Jadi nanti kalau tepung ini atau chip ini sudah kering, dibikin tepung mau dibikin kue, itu bantet. Bantat ya. Bantat karena dia sudah mengalami pragelatinisasi lebih awal kan. Gelatinisasi itu Pak ya, praknya ya. Iya. Oleh sebab itu kita syaratkan suhu maksimalnya adalah 60 saja. Iya, 60 suhunya ya. Ya, suhunya. Nanti diatur sistem pengadukannya supaya lebih cepat kering lah kalau jadi oven. Sobat Tani, kalau dengan oven harus 60 derajat, kalau dijemur matahari selama 2 hari maksimal ya. Harus sudah kering. Karena kita berpacu dengan jamur betul. Karena betul. Kalau kelamaan tumbuh jamur. Lebih halus ya, dia lebih halus ya. Lebih halus. Kalau lebih halus nanti tampilan warnanya itu akan lebih putih. Ya Pak Dani ya. Kemudian kalau dia tepungnya adalah lebih halus, itu kaitannya dengan nanti kemampuan tepung ini saat dibikin adonan untuk kue, dia akan mengembang. Kenapa kalau 100 mesh mengembangnya lebih baik dibandingkan 80 mesh? Karena kalau partikel-partikel kecil dari tepung itu ya lebih ya. Kemudian kita adon pakai misalnya mentega, campur ini kuning telur dan lain sebagainya. Kemudian kita pusing, kita aduk ya, kita bikin adonan dan sebagainya. Dia akan membentuk sebagai pagar atau lapisan-lapisan yang lebih rapat lah, partikel-partikel. Terus kalau di dalam adonan itu kan kita kasih ragi. Betul. Iya kan? Kalau mau bikin itu ragi atau yeast atau khamir atau Saccharomyces cerevisiae itu sebetulnya mikroba yang kita gunakan untuk membuat adonan kue yang mengembang. Dia akan hidup. Di dalam adonan itu dia bernapas, menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini sebetulnya ditangkap oleh adonan karena adonan terbikin dari tepung yang butirannya rapat. Ada tambahan gula, ada tambahan mentega, telur. Nah, itu jadi kayak lem itu ya. Jadi dia nyatu Pak ya. Nyatu. Gasnya itu nggak keluar. Ya ketangkap jadinya. Karena ketangkap nggak keluar, ya otomatis adonan itu akan mengembang. Maka kalau ada katakanlah didiamkan 30 menit sampai 2 jam, adonan itu dia akan mengembang. Kalau itu roti, kita masukkan oven, maka roti itu udah mengembang dan di dalamnya ada lubang-lubang.
Wah, ini Nah itu triknya memang salah satunya kalau teknologi membuat roti seperti itu. mokaf ya. Ya, mokaf. Jadi Waduh. Ini menarik sekali Pak Menarik, Miski. menarik. Saya makanya teman-teman, ini di kita nih ada nih. Ini hasilnya apa? Ya, ya. Salah satu ya ini. ini Ya. salah satunya yang kerjasama dengan mitra kita, Ya. CV Agronirmala Sejahtera Bekasi. Pabriknya di Cidaun, Garut Selatan. Oke. Ya, ya. Ini dijual di toko tani kita kalau nggak salah deh. Iya, iya. Saya beli ini kemarin Pak, istri saya. Wah, ini tepung mokaf yang udah jadi. Ya. Dan yang satu lagi ini adalah starternya ya. Ya, starternya. Bimo CA boleh, Bimo, Bimokaf boleh, sama. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau Ya. beli starter ini, Ya. bisa ya. Bisa Langsung di koperasi. di koperasi sini ya. Dulu kita. Jadi teman-teman Ya. ingat lokasi di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen yang ada di Bogor adalah di Jalan Tentara Pelajar nomor 12. 12A. Wah. Jadi bisa bertemu langsung dengan Dr. Miski. Boleh, sebagai dengan kawan-kawan pelakunya yang dan lain. kawan-kawan yang lain yang ada di Balai Besar Pasca Panen ya. Oke, oke. Dan itu nggak susah Pak ya Nggak kalau susah, mau dapat ini ya. Iya, iya, tidak susah Pak. Jadi Waduh. kawan-kawan cukup kooperatif, bagian kerjasama, bagian pendaya gunaan hasil penelitian, mereka sangat kooperatif. Pak Kawan-kawan petani semakin terbuka lebar pasar singkong segarnya kan. Nah itu, artinya nanti kalau pasar singkongnya juga semakin laku dan gampang jualnya, kawan-kawan petani lebih banyak nanam. Betul. Iya kan? Jadi bisa naik lagi. Iya, Ya, jadi wah gitu. harganya bagus, bunga bagus, berarti saya nanam singkongnya juga. Oke. Oh, ya. jadi singkong akan terus naik ya. naik. Wah, Ya, ini itu. harapan kita. Harapannya. Wah, Pak Miski ini enak sekali ngobrolnya. Kalau Oke. tadi wah, terima Ya, ya. kasih Pak Miski. Sama-sama, Mudah-mudahan ya. ini Ya. bermanfaat, Sobat Amin, Tani. amin. Ya. Demikian obrolan saya dengan Dr. Baik. Miski Harta, Baik. peneliti dari Balai Besar Pasca Panen Badan Litbang Pertanian. Oke. Pak Miski terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak ini Dhani, kita ya. tetap jaga kesehatan. Oke, siap. Protokol siap. Ya. kesehatan kita lakukan. Amin. Ya, ya. Dan Oke. 3M. 3M. Memakai masker, kita pakai face shield ya. ini, teman-teman. Oke, cuci tangan. Mencuci tangan, Kemudian menjaga jarak. menjaga jarak. Oke, terima kasih Pak Miski. Baik, Sobat Tani, terima kasih. demikian obrolan saya. Dengarkan terus podcast saya Pertanian dan Teknologi. Salam pertanian.